Salam jumpa saudaraku dimanapun berada. Anugerah kasih dari Tuhan Yesus Kristus memberkati kita di hari ini melalui perenungan firman Tuhan lewat suara batu penjuru yang menyapa kita dalam berbagai keadaan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hari baru yang Engkau beri. Kami percaya cuaca yang Engkau nyatakan bagi kami menjadi simbol akan penyertaan Tuhan, baik panas ataupun hujan. Semuanya itu adalah pemberian Allah yang terbaik bagi diri kami masing-masing. Jangan biarkan kami dipenuhi dengan banyaknya keluhan hari ini, tetapi dalam segala hal kami boleh mengucap syukur atas segala yang Tuhan telah nyatakan. Roh-Mu yang kudus kiranya menuntun kami dalam perenungan firman Tuhan di hari ini. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat terkasih, suara batu penjuru pada hari ini bertema, Ayo bangkit kembali. Renungan firman Tuhan terambil dari Amsal 24 ayat yang ke-16. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara terkasih, kehidupan manusia pasti mengalami jatuh bangun di sepanjang perjalanannya. Tidak ada seorang pun yang selalu berhasil, atau sebaliknya selalu gagal dalam hidupnya. Kesempatan mengalami jatuh bangun adalah proses hidup yang Tuhan izinkan terjadi agar kita semakin kuat dibentuk olehnya. Raja Salomo dengan gamblang mengungkapkan pengalaman hidup manusia yang jatuh bangun. Hal ini pun terjadi pada diri orang-orang yang benar atau yang percaya kepada Tuhan. 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Ini bukanlah tentang kehebatan orang benar yang seolah tidak terkalahkan oleh pergumulan. Orang benar tidak pernah anti kesulitan atau masalah. Dengan kejatuhannya, orang benar selalu mengingat Tuhan dan termotivasi untuk segera bangkit. Sebaliknya, orang fasik roboh dalam bencana. Raja Salomo percaya bahwa bangunnya orang benar itu karena mendapat kekuatan dan topangan dari Tuhan. Kekuatan baru ditambahkan Tuhan sebagai kekuatan utama bagi orang yang benar. Kerinduan Tuhan adalah agar kita belajar untuk percaya, teguh dalam pengharapan, dan setia di dalam iman. Orang benar tidak dapat mengandalkan kemampuan dirinya sendiri yang terbatas. Kita pasti akan roboh dan tidak bangun kembali. Inilah rahasia ilahi yang diberikan Salomo sebagai pengalaman hidupnya atas diri kita. Dia tidak berbicara tentang pergumulan yang lebih berat bagi orang fasik daripada orang yang benar. Secara umum, pergumulan itu bisa jadi sama-sama dirasakan. Tetapi dengan kekuatan siapakah kita akan menghadapinya? Saudara terkasih, bila mana saat ini kita tengah jatuh, dilanda berbagai pergumulan, maka bertindaklah sebagai orang benar yang berdoa dan meminta pertolongan Tuhan. Kita akan dibangkitkan kembali untuk berdiri tegak. Kita diminta untuk bangun melewati semuanya itu. Maka bukalah hati dan iman percaya kita. Saudaraku, kekuatan orang benar terletak pada Sang Penolong hidupnya, yaitu Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa yang kudus, terima kasih Tuhan karena Engkau selalu menopang kami tatkala kami mengalami situasi jatuh bangun di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan menolong kami saat usaha kami menjadi lesu, bahkan hampir berada di pintu kebangkrutan. Terima kasih Engkau memberkati setiap anak-anak kami dalam pendidikan tatkala mereka menjadi lemah, putus asa saat mereka mengikuti pembelajaran dan seolah-olah mereka tidak mampu lagi. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau boleh menopang setiap keluarga kami di tengah-tengah banyaknya pergumulan yang kami rasakan. Tuntunlah kami ya Tuhan, supaya sebagai orang-orang percaya, kami pun percaya terhadap Allah yang menopang kehidupan kami. Mampukan saat ini ketika kami tengah terjatuh, tengah terpuruk, tengah mengalami keputusasaan, berikanlah kekuatan kepada kami untuk bangkit dan menjadi pemenang. Kami nyatakan permohonan ini dalam doa, di dalam Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang terkasih, angkatlah hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara sekalian damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus datang untuk mencari setiap kita yang berdosa dan terhilang. Tetaplah senantiasa mendengar suara-Nya, hidup dalam pengharapan dan percaya pada kasih-Nya. Sabda Allah yang Maha Kasih, itulah yang memberkati saudara sekalian. Tetap kuat dalam iman dan sampai jumpa pada perenungan firman Tuhan berikutnya. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bila saudara terberkati melalui pelayanan Suara Batu Penjuru, silakan like dan subscribe channel ini agar dapat terus memberkati banyak orang dimanapun berada. Saudara yang membutuhkan dukungan doa, silakan mengirimkannya kepada kami melalui handphone 0817 6875 050 atau email suarabatupenjuru@gmail.com. Tuhan memberkati.